Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode dan teknik baca tulis Quran hadis. Yang beranggota saya sendiri, Ima Widayanti, yang kedua Mbak Latifatul Ismi, dan yang ketiga Mbak Nining Isyatin. Selanjutnya, materi pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Latifatul Ismi. Baik, materi yang pertama yaitu menjelaskan tentang macam-macam metode membaca Al-Quran hadis. Nah, di Indonesia itu ada banyak macam-macam metode untuk membaca Al-Quran hadis. Nah, di antaranya yaitu di sini kami menjelaskan ada metode Al-Baghdadi, metode Iqra, metode Qiraati, metode Yanbu'a, dan metode Tahsin. Adapun pengertiannya yaitu metode Al-Baghdadi merupakan metode mengajar yang berupa melafalkan bagaimana penyebutan setiap huruf hijaiyah dengan tajwid yang baik dan benar. Yang kedua yaitu metode Iqra. Metode Iqra adalah salah satu metode yang dalam pembelajaran Al-Quran menekankan langsung pada latihan membaca. Yang ketiga yaitu metode Qiraati. Metode qiraati ialah metode dengan membaca Al-Quran dengan langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan secara talqin sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang keempat adalah metode Yanbu. Metode Yanbu adalah metode baca tulis dan menghafal Al-Quran dengan menekankan pada bacaan makharijul huruf. Yang kelima yaitu metode Tahsin. Metode tahsin adalah salah satu cara untuk tilawah Al-Quran yang menitik beratkan pada makhraj atau tempat keluarnya huruf. Nah, macam-macam metode membaca Al-Quran yang saya jelaskan ini memiliki beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Nah, bisa disimak langsung pada makalah untuk kelebihan dan kekurangan dari macam-macam metode tersebut. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan bagaimana teknik dalam setiap metode yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada teknik metode pembelajaran. Teknik metode pembelajaran ada 5 macam, yaitu yang pertama metode Al-Baghdadiyah. Pada metode Al-Baghdadiyah ini pada tahap pertama yaitu pengenalan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Pada tahap kedua yaitu pengenalan huruf dengan harokat. Yang selanjutnya yaitu tahap pengenalan huruf sambung. Setelah huruf sambung ada tahap pengenalan juz amma. Yang kedua ada teknik pembelajaran Iqra. Pada teknik pembelajaran Iqra ada beberapa jilid untuk pembelajaran, yaitu yang pertama jilid 1. Jilid 1 yaitu pengenalan bunyi huruf tunggal berharokat fathah, hanya harokat fathah ya. Pada jilid kedua, huruf-huruf bersambung dengan harokat fathah. Yang ketiga, diperkenalkan bacaan kasroh dan lumah. Pengenalan bacaan kasroh ini berlangsung huruf tunggal dan huruf sambung juga. Pada jilid keempat, pelajaran dimulai dengan bacaan fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, bunyi ya sukun, waw sukun, mim sukun, qalqalah. Pada jilid kelima diajarkan alif lam qamariyah, tanda waqaf, mad far'i, alif lam samsiyah, idgham bi gunnah. Pada jilid keenam memuat semua persoalan-persoalan tajwid walaupun belum diperkenalkan teori-teori tajwidnya. Yang ketiga yaitu ada teknik pembelajaran qiraati. Pada teknik pembelajaran qiraati ada beberapa jilid yang digunakan, yaitu jilid pertama, huruf dibaca langsung tanpa mengeja dengan cepat dan tidak memanjangkan suara. Pada jilid kedua diperkenalkan nama harokat, angka Arab, dan bacaan tabi'i. Selanjutnya jilid ketiga adalah pendalaman jilid 1 dan 2. Pada jilid keempat diperkenalkan dengan nun sukun, tanwin, mad wajib, dan mad jaiz, nun dan mim bertasydid, dan lain-lain. Pada jilid kelima diajarkan cara waqaf,
Mafatihus Suwar, pembuka surat, dan pendalaman jilid sebelumnya. Pada jilid ke-6, diajarkan cara membaca idhar halqi dan membaca Al-Quran juz 1. Selanjutnya yang keempat ada teknik pembelajaran Yambu'ah. Pada teknik pembelajaran Yambu'ah ada 2 cara, yaitu yang pertama musafahah, yaitu guru membaca terlebih dahulu kemudian santri menirukannya. Yang kedua ada ardul qiraah, yaitu santri membaca di depan guru sedangkan guru menyimak dengan baik dan biasanya disebut juga dengan sorogan. Pada yang kelima ada teknik pembelajaran tahsin. Jilid pertama yaitu membaca huruf tidak dieja, dibaca sesuai dengan harokatnya. Pada jilid kedua memuat tentang tanwin. Jilid ketiga memuat tentang mat, idgham qalqalah, tanda wasol waqaf. Jilid keempat memuat tentang hamzah wasol, hamzah qata'. Hamzah wasol dan hamzah qata', waqaf wal ibtida, istilah-istilah dalam Al-Quran, dan melanjutkan juz 27 hingga juz 30. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ima. Selanjutnya yaitu metode menulis Al-Quran hadis. Salah satu metode menulis Quran hadis adalah dengan cara imlak. Imlak adalah menuliskan huruf-huruf sesuai posisinya dengan benar dalam kata-kata untuk menjaga kesalahan makna. Ada 3 macam jenis imlak yang bisa diterapkan pada tahap pembelajaran. Yang pertama yaitu imlak mankul, yaitu siswa menyalin teks bacaan atau kalimat yang ada di kitab atau tulisan guru di papan tulis. Imlak jenis ini untuk tingkat pemula, di mana mereka lebih ditekankan untuk cermat dan teliti saat membaca tulisan dan menyalinnya. Yang kedua yaitu imlak mandur, yaitu siswa melihat dan mempelajari teks bacaan atau kalimat yang ada di kitab atau di papan tulis, lalu menutup kitab atau yang ada di papan tulis. Selanjutnya, guru mendiktekan teks bacaan atau kalimat yang sama. Imlak jenis ini tidak hanya menuntut siswa lebih cermat dan teliti saat membaca, tetapi juga harus mengingat bentuk tulisannya dan berkonsentrasi dengan guru. Mata, telinga, dan kekuatan daya ingat harus saling mendukung. Imlak mandur ini biasanya diterapkan pada kelas menengah. Selanjutnya yaitu imlak ghairu al-mandur, yaitu siswa menulis teks bacaan atau kalimat yang dibacakan oleh guru tanpa melihatnya terlebih dahulu. Metode ini biasanya diterapkan untuk anak yang lebih tinggi. Ketika siswa mendengarkan bacaan guru, siswa mendeskripsikan bentuk tulisannya sesuai dengan memori otaknya, lalu menuliskannya dengan cepat. Terima kasih penjelasan dari saya.